Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para siswa-siswi kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an, baik dari sisi bacaannya, kemudian isi kandungannya, juga terkait ilmu tajwid dan mufradat, ya, yaitu arti kosakata, ya, agar kita bisa menerjemahkan kitab suci Al-Quran melalui buku panduan mahir baca dan tulis Al-Quran untuk SMP dan sederajat yang diterbitkan penerbit Eka Prima Mandiri, ya. Ini sangat luar biasa, ya, sebuah sumbangan pemikiran untuk mencerdaskan bangsa Indonesia khususnya, ya, agar terlepas dari buta huruf Al-Quran menjadi melek Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab 1, ya, terkait adab membaca Quran, ya. Jadi membaca Quran juga ternyata ada tata caranya, ya, ada adabnya yang harus kita benar-benar perhatikan. Di mana sebuah dalil yang sangat populer, ya, yang dinukil dengan berbagai macam kitab, ya, dalam kitab tajwid, kitab qiraat, bahkan kitab tafsir, dijelaskan pada surah An-Nahl, ya, surah 16 ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang artinya, apabila engkau hendak membaca kitab suci Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini termasuk dalil tentang adab membaca Al-Quran. Nah, walaupun sisi lainnya kadangkala kita ini kurang memahami. Kenapa? Karena langsung dari sisi terjemah, ya. Yang terkenal ayat ini memerintahkan bahwa kita itu ketika membaca Quran, hendak memulainya, kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan terkutuk dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalimat yang dipilih, ya, yang mukhtar, ya. Dan kalimat ini, kalimat isti'adzah, itu mempunyai, ya, senjata yang ampuh, senjata yang luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena dengan kalimat isti'adzah ini yang kita ucapkan, otomatis kita itu diprotek, ya, kita itu dijaga, kita itu dilindungi, kita itu dipelihara oleh Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya. Walaupun terjemahan bahasa Indonesia itu kadang-kadang kurang tepat, diterjemahkan dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi yang kuat itu adalah Allahumma a'izni minasyaitonirrajim. Ya Allah, dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kita otomatis dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi tentunya tidak cukup, ya, hanya dengan mengucap a'udzubillah, ya. Kita pun ternyata kalimat isti'adzah ini, ya, terkait dengan adab membaca Quran itu berkaitan dengan perilaku kita, dengan keimanan kita, dengan akidah kita, termasuk terkait dengan kasab kita, pekerjaan kita, ya. Karena tidak sedikit ketika seseorang itu mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, ternyata masih korupsi, gitu, ya.
masih menyakiti orang lain, masih menzolimi orang lain, masih merampas hak-hak orang lain. Nah ini berarti kalimat isti'adzahnya baru sebatas lisan saja. Tetapi yang diinginkan ya dalam konsep ini adalah menyeluruh ya, karena al-isti'adzah terkait dengan keimanan kita, dengan karakter kita, dengan akhlak kita. Oleh sebab itu dengan memahami adab membaca Quran ini terkait isti'adzah ini, kita pun selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan petunjuk-petunjuk menuju jalan yang diridhoinya. Nah, pada bab 1 ini kita pun melalui buku ini ya diberikan penjelasan ya terkait tadi dengan ilmu tajwidnya, kemudian dengan mufradat ya, yaitu arti katanya. Nah, tentunya dengan menekuninya dengan baik ya. Satu kata demi satu kata kita pelajari, ya kita pahami artinya ya. Insya Allah lama kelamaan kita pun akan bisa memahami kitab suci Al-Quran. Termasuk di sini contohkan misalkan hal ataka haditsul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Kemudian wujuhu yawma idin khasyi'ah, pada itu banyak wajah yang tertunduk terhina, amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Nah ini contoh-contoh dalam buku Mahir Baca dan Tulis Al-Quran. Nah tentunya juga kita latih terus ya agar bacaan Quran kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian isi kandungannya ya sedikit demi sedikit kita pahami, juga praktekkan ilmu tajwidnya. Dan ternyata kita pun diajarkan melalui buku ini wajib baca tulis teman-teman ya. Wajib baca tulis. Jadi apa yang dipraktekkan itu ya kemudian ditulis, disalin ya, sehingga kita pun nanti itu tulisan kita rapi, bacaannya kita juga bagus, kemudian kita juga mengetahui isi kandungan Al-Quran yang kita pelajari. Nah untuk menyempurnakan pada bab 1 ini mari kita praktekkan ya untuk membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Ghasyiyah ya. Nanti dilanjutkan dengan surah Al-A'la. Silakan buka bukunya, silakan dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma'idhin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Nah, baik, kita lanjutkan pada surah Al-A'la ya, mulai ayat pertama kita lihat Qur'annya, lihat mushafnya, lihat bukunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah, ini dua ayat contoh ya, dua surah ya, dengan beberapa ayatnya yang sangat luar biasa, merupakan pedoman hidup kita. Kita pelajari baik dari sisi bacaannya, kemudian ilmu tajwidnya juga termasuk terjemahnya, sehingga kita betul-betul bisa memahami konteks ayat-ayat ini dalam kehidupan, sehingga kita terjaga dari godaan syaitan, juga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menempuh hidup ini diberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.